Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 2 CGP Rekognisi Angkatan 11 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Kepada yang terhormat Bapak Mualif selaku fasilitator pemandu, saya akan membacakan peran dari kami bertiga. Yang bertindak sebagai supervisor yaitu Ibu Yuliana, sebagai coach yaitu Bu Nuraini, dan sebagai kunci saya sendiri yaitu Pak Mukidi. Selamat menyaksikan. Jeng jeng. Assalamualaikum Bu Nudaini. Waalaikumsalam Bu Yuliana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Bu Nuraini, saya dengar Bu Nuraini hari ini akan mengadakan coaching Bu. Benar sekali Bu Yuliana, saya akan mengadakan coaching dengan Pak Mursidi. Mudah-mudahan saya bisa menahan tertawa kali ini Bu Yuliana. Iya Bu, semoga aja ya Bu. Memang Pak Mursidi itu orangnya penuh senyum ya Bu, jadi Bu Nuraini nanti juga harus nahan ketawa dan harus sabar menghadapinya ya Bu. Iya siap Bu ya. Iya, nanti Bu Nuraini dalam percakapan coachingnya apa saja Ibu indikatornya, rubrik yang akan Ibu gunakan? Ya. Saya akan saya ingin sesuai dengan kompetensi coaching Bu. Saya akan coba yang pertama mendengarkan aktif, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga saya ingin sekali memberdayakan coaching. Jadi ada 3 kompetensi itu ingin saya kembangkan Bu, walaupun mungkin nanti masih sederhana sifatnya gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi Bu Nuraini sudah tahu apa yang akan dicurhatkan oleh Pak Mursidi kepada Bu Nuraini? Sudah kemarin selintas cerita-cerita gitu loh tentang muridnya gitu yang sulit masuk kelas katanya, yang gak mau masuk kelas dengan guru tertentu gitu. Ya. Bu Nuraini nanti dalam memberikan coaching, apa kompetensi apa yang akan Bu Nuraini kembangkan? Kompetensinya sesuai dengan kompetensi coaching Bu tadi 3, namun yang lebih spesifik mungkin nanti saya ingin memberdayakan coach Bu terlebih dahulu. Nanti ingin memberdayakan coach supaya coach bisa plong mungkin ya kalau nanti bertemu dengan saya, coach bisa agak ringan bebannya gitu ya. Jadi itu yang ingin utama. Selain itu nanti mendengarkan aktif juga akan saya coba Bu, karena selama ini sebelum-sebelumnya saya kurang begitu punya kemampuan dalam hal mendengarkan aktif gitu loh Bu. Masih nggak tahan gitu, masih nggak tahan pengen jawab gitu loh Bu. Nah, Jadi gitu. coba ingin Ya. kembangkan kali ini. Iya. Terus bagaimana caranya Bu Nuraini untuk mengembangkan kompetensi tersebut Bu, kepada si coaching? Saya pada coach ya, nanti saya akan dengarkan secara seksama Bu, sampai dia tuntas ngomongnya, terus saya ambil kata kuncinya apa nih, permasalahan yang dia sedang hadapi apa, dia ingin apa dari saya gitu loh Bu. Saya Gitu akan ya. Ya. mendengarkan aktif. Gitu, oke, itu caranya ya Bu. Jadi caranya mendengarkan aktif ya Bu. Indikator-indikator ketercapaian apa Ibu yang Ibu inginkan untuk si coach ini? Saya setelah saya mendengarkan aktif, saya berharap itu saya mampu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya kan, dari mendengarkan aktif tuh saya mampu mengemukakan pertanyaan berbobot, kemudian saya akan menahan diri untuk tidak mengasumsi ataupun tidak mengasosiasi gitu, ataupun menjudgment, jadi tidak buru-buru menjudgment, tidak mengasumsi kamu mau begini-begini gitu ya, terus tiba-tiba ingin mengalihkan cerita saya yang ingin didengar, saya akan berusaha seperti itu Bu. Jadi nanti pas ketika coach itu mampu memberdayakan dirinya, itulah yang menjadi indikatornya. Oh gitu ya. Yang digunakan Bu Nuraini ini menggunakan alur apa Bu, supaya berhasil dalam memberikan coaching ini Bu? Yang pasti alur tirta Bu, alur tirta, walaupun memang
sebenarnya saya belum begitu, kadang masih kebalik-balik gitu Bu, pada saat penempatan itunya ya, penempatan eh penempatan urutan-urutan itu Bu, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab gitu sih. Mudah-mudahan kali ini dengan coaching ini yang akan saya lakukan, mudah-mudahan kali ini berjalan dengan lancar sesuai alur tirtanya gitu. Amin. Silahkan Ibu, Ibu melaksanakan coachingnya, nanti saya akan ikut di belakang Ibu. Iya, terima kasih Bu Yuliana. Saya bisa mulai Ibu. Iya Ibu. Dengan Pak Mursidi. Pak Mursidi apa sudah ada di ruangan ya, Bu Yuliana? Oh, itu baru jalan mau masuk ke ruang kantor Bu. Oh gitu ya, Lagi saya ya. akan menunggu Pak Mursidi. Tadi soalnya janji Pak Mursidi mau ke kantor gitu, mau ke ruangan sini, jadi saya menunggu dulu. Ya. Oh baik, itu ternyata sudah ada, iya sudah ada Bu Yuliana. Iya sudah hadir Pak Oh Mursidi. iya Bu, iya. Waalaikumsalam Pak Mursidi, yuk silakan masuk. Wah, ruangannya dingin ya Bu ya? Alhamdulillah Pak, ini kan ruangan kita juga, kita sama-sama satu ruangan. Enggak, saya di Hono, di pos, saya di pojokan sama Pak Satpam. Ini siapa Bu? Apanya? Ini ada Bu siapa Bu namanya ini Bu? Ada Bu Yuliana atau Bu? Pak. Aduh, ini saya mau curhat ini Bu. Oh iya. Pak Mursidi mau curhat kali ini. Apa sih yang mau dicurhatin tuh Pak? Ini loh Bu, ada masalah ini Bu. Siapa tahu dengan ngobrol-ngobrol sama Bu Nuraini, saya bisa menemukan solusi Bu. Iya. Bantu saya Bu. Kalau saya mendengarkan pasti Pak, pasti saya akan mendengarkan cerita Bapak, saya akan mendengarkan curhatan Bapak. Nah kira-kira pertemuan kita punya tujuannya apa dulu nih? Pak Mursidi berada di sini nih punya tujuan apa ya? Jadi apa ya, saya dapatin murid saya ini tidak masuk kelas dan gara-gara nggak suka dengan guru tertentu Bu. Nah tujuannya saya ini kan biar si anak ini bisa masuklah, bisa apa namanya mendapatkan pembelajaran lah ya, punya motivasi lah bisa mengikuti seperti itu. Jadi ada murid Pak Mursidi yang selama ini kelihatannya belum mengikuti pelajaran gitu ya, sehingga Pak Mursidi berharap muridnya itu bisa mengikuti pelajaran gitu ya. Betul. Nah, kira-kira Pak Mursidi di akhir pembicaraan kita nih, nanti Pak Mursidi ingin apa? Tujuannya ingin apa? Ya tujuan saya itu ya biar si anak ini punya motivasi giat belajar Bu, jangan lihat oh sama guru ini masuk, ini tidak masuk. Nah seperti itu Bu. Tujuannya ingin anak, supaya anak itu bisa termotivasi belajar kepada semua guru. Gitu. Betul, ya Pak ya? Iya Bu. Itu tujuan dari apa ya? Tujuan obrolan kita Pak, tujuan obrolan kita ya, tujuan obrolan kita supaya Pak Mursidi punya jalan keluar untuk memotivasi seorang murid gitu ya Pak ya. Betul Bu. Nah, bisa digambarkan tuh Pak kondisi muridnya seperti apa? Bisa digambarkan kondisi murid yang tadi ingin dimotivasi itu seperti apa gambarannya ya Pak? Gambaran itu jadi gini Bu ya, dia kan kok selalu di luar kelas, padahal ada gurunya. Saya juga bingung, saya bilang gitu loh. Saya tanya, kamu kenapa pelajaran siapa? Pelajaran ini. Terus kenapa nggak masuk? Males Pak, sama gurunya.
Loh, kalau kamu nggak masuk nanti kamu tidak dapat itu loh, apa, ilmu, gitu kan. Ya malas aja Pak sama gurunya. Nah, itu saya bilang gini, wah kok gitu? Nah, saya juga udah pernah ngobrol ceritanya sama guru tersebut kan. Saya nggak pernah masuk pelajaran sampean, kenapa Bu? Terus dia bilang, anaknya tuh kalau ngomong suka ceplas-ceplos gini. Loh, nggak disuruh masuk aja Bu, kan semua murid punya hak yang sama. Kalau misalnya ceplas-ceplos atau gojek, ya kan namanya juga murid, dimaklumi lah. Betul. Terus kalau anaknya nggak masuk gimana? Dia kan bisa menyerap pengetahuan. Seperti itu Bu gambarannya kira-kira. Jadi anak ini tidak disukai oleh Guru tersebut gurunya karena sering gojek itu ya, iya, sering gojekin ghosting ya gurunya kalau ya, sekarang itu ya, sering iya. gojekin gurunya sehingga anak ini pernah dikatakan sesuatu mungkin oleh gurunya gitu. Sehingga dia tidak bisa lagi masuk ke kelas. Nah Pak Mursidi kira-kira apa sih, pernah nggak dengar apa yang dikatakan oleh guru tersebut sehingga anak itu tidak mau masuk kelas gitu? Ya sebenarnya sih kata-katanya ya ibaratnya menurut saya sih mungkin bagi anak itu ya berupa sindiran gitu kan. Kadang-kadang kan suka bilang, "Sis, gimana apa kabarnya sis?" Gitu kan. Nah, tapi arahnya itu kayak tatapannya gimana gitu loh Bu ya. Terus saya bilang, "Masa seperti itu?" "Iya Pak," gitu. Nah, akhirnya bukan si anak ini juga, saya untuk apa ya istilahnya meyakinkan, saya tanya temannya yang satu kelas Bu, "Bener nggak suka begitu?" Terus dia bilang, "Iya Pak, suka gitu kalau kita sih ketawa aja." Nah, mungkin bagi sebagian murid itu biasa, tapi mungkin bagi dia, "Oh itu kok kayak nyindir," gitu loh Bu. Nah, akhirnya kan saya tanya anak itu, ternyata anak itu tuh kan orang tuanya pisah Bu, karena tinggal sama ibunya. Mungkin perasaannya kan lebih apa ya, baper gitu ya Bu ya. Nah sehingga si murid ini ngerasa guru itu nggak suka sama dia gitu. Nah itu yang membuat dia itu malas masuk. Oh gitu ya. Nah, melihat situasi seperti itu, Pak, kira-kira Pak Mursidi sudah mengambil langkah apa? Sudah mengambil langkah apa untuk meringankan ya, meringankan apa ya masalah murid Bapak tadi? Terutama kan masalahnya dengan gurunya ya, Pak ya, dengan gurunya yang tadi sempat disinggung-singgung. Nah, kira-kira Pak Mursidi pernah sudah mengambil langkah apa untuk kepada guru yang menyindir-nyindir tadi gitu loh, yang guru yang menjadi permasalahan bagi anak itu? Ya kalau saya tuh udah pernah juga apa namanya ngobrol sama guru tersebut gitu ke Bu ya. Dari hati ke hati Bu. Saya bilang kadang mungkin omongan kita biasa, tapi juga tidak biasa bagi orang yang pernah mengalami apa ya broken home gitu ya. Jadi kan harus lebih itu lagi bisa melihat apa ya kalau di itu ya apa ya memilah-milah lah. Nah terus jangan adjustment. Setelah saya cerita terus juga kan si anak ini pernah tanya-tanya terus curhat kan masalah keluarganya. Ternyata si guru ini baru tahu Bu. Oh iya ta itu orang tuanya pisah. Iya Bu, nggak bilang. Tuh tak kira masih ada bapaknya. Makanya Bu kalau mungkin kalau orang tuanya ada mungkin dia itu biasa gitu. Tapi kan kalau nggak ada kan jadi perasaan Bu. Apalagi jangankan kita cuma ngomong Bu ya. Tatapan kita kadang tajam aja ke dia itu dia langsung maktek gitu kan Bu ya. Wah, Bu ini kenapa ya tatapan saya mas saya sinis gitu kan. Nah, maka saya sudah ngobrol juga sih sama murid itu. Saya bilang ya kamu tuh harus juga bisa memposisikan diri. Karena kan ada guru juga yang kalau kita ngomong
biasa, ada juga yang kita ngomong yang tidak jadi biasa gitu. Nah, gurunya juga saya bicara seperti itu Bu. Nah terus dia kaget dan dia bilang gini, ya udah Pak, saya apa namanya kalau seperti itu harus lebih hati-hati lagi, dia bilang kan. Ya semuanya itu kan murid kesini datangnya mau belajar, mungkin karena tidak nyaman lah, kan begitu kan prosesnya jadi tidak nyaman Bu ya. Sehingga kan dia sebetulnya ada di sekolah tapi malas masuk ke sekolah. Baik Pak, kalau saya lihat tadi upaya yang telah Bapak lakukan itu adalah diskusi mungkin ya, mungkin ngobrolnya Iya. ngobrol ringan ya, maksudnya diskusi-diskusi tidak resmi gitu ya, maksudnya Iya, ngobrol betul. biasa dengan gurunya juga Murid. dengan muridnya gitu ya Pak ya. Nah kira-kira ada keberhasilan yang sudah Pak Mursidi peroleh dari hasil obrolan itu ya Pak? Nah, saya begitu saya diskusi terutama sama gurunya. Ya, gurunya juga kan ternyata tidak tahu kalau dia itu orang tuanya sudah berpisah, terus akhirnya gurunya itu bilang, oh iya Pak ya kalau begitu pasti ini Pak ya. Nah itu butuh satu perhatian lah dengan orang-orang seperti itu. Dan alhamdulillah ya sudah apa ya, saya ada titik inilah kemarin kapan ya saya tanya gimana udah masuk, udah Pak, masih itu enggak ghosting enggak Pak, biasa Pak, dia bilang. Gimana sudah nyaman masuk, ya lumayan, dia bilang seperti itu. Ya alhamdulillah pokoknya sudah mau masuk dulu, entah perasaannya kayak gimana gitu loh. Jadi masih ada ini ya Pak, masih belum sepenuhnya kita tahu bahwa anak itu nyaman atau tidak ya, menurut dari cerita Sidi kita belum bisa mengetahui anak itu nyaman atau tidak. Nah kira-kira ada upaya nggak nih biar kita bisa membuktikan bahwa anak itu nyaman gitu loh Pak, bahwa anak itu benar-benar nyaman berada di kelas. Ya saya ada beberapa temennya juga lah, ya kan, temen sebangku atau sekelas. Kadang kalau ketemu pada saat jam istirahat itu Bu, ya gimana nih, tak samarkan namanya Bu ya, biar gak di itu Bu ya. Gimana nih Lia, masuk. Terus saya bilang gini, itu apa namanya ini ya, di ibaratnya perhatikan karena kan tidak sama kondisi keluarganya. Oh iya, nah itu upaya-upayanya salah satunya itu Bu, teman-temannya. Terus juga dengan BK-nya Bu, guru BK-nya kan, guru BK-nya juga saya info juga. Terus dia bilang, oh iya Pak, nanti insyaallah kita selalu konseling agar psikisnya itu kan apa ya istilahnya tidak terganggu gitu. Seperti itu. Iya. Sudah banyak usaha yang Pak Mursidi lakukan ya untuk menangani anak tersebut Pak Mursidi ya. Dari mulai ngobrol dengan gurunya, ngobrol dengan anaknya, sampai dengan kepada guru BK ya. Namun sampai sejauh ini apakah sudah benar-benar nih Pak, saya ulangi sekali lagi, apakah sudah benar-benar anak itu bisa dilihat dengan nyaman? Kalau dilihat belum nyaman tentu masih sebagai guru kita masih punya beban ya Pak ya. Pak Mursidi Ya, pasti punya beban. Kira-kira untuk mengurangi beban itu supaya kita benar-benar lihat anak itu sudah nyaman gitu ya. Ada usaha apa lagi nih Pak yang bisa Pak Mursidi lakukan? ya selain siswa tadi, terus ke BK. Nah, ketua kelasnya juga tuh Bu kemarin, ya kan. Jadi ketua kelasnya kebetulan kan memang teman satu itulah, satu desa gitu loh Bu. Nah, terus saya sering inilah, terus saya bilang, Nang Pak, ini apa namanya, anaknya udah mau masuk, udah mulai mau ngikutin pembelajaran Ibu itulah. Nah, intinya kan
bisa masuk dulu Bu ya. Ya udah mulai mau lah, ada kemauan gitu. Nanti saya bilang itu kita kemarin sudah membuat apa ya istilahnya deklarasi anti bullying. Iya, iya. Kita sudah membuat deklarasi anti bullying. Saya bilang, nah itu tolong diterapkan di kelas. Itu yang saya sampaikan ke ketua kelasnya. Jadi jangan sampai, nah ini si Lia ini jangan sampai tidak nyaman. Nanti saya kasih tahu kalau tidak nyaman kan nanti yang dampaknya adalah sekolah juga karena ada kekerasan verbal. Terus dia bilang, oh iya Pak udah tenang aja, aman, sudah aman. Ya mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi saya mau tanya lagi nih. Oh gitu ya. Ya, baik Pak Mursidi, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mursidi sudah sangat banyak ya. Sampai tadi sudah memanggil ketua OSIS mungkin ya Pak untuk Iya. ulas kembali deklarasi anti bullying. Iya. Nah, mungkin Pak Mursidi mungkin masih punya PR untuk memastikan bahwa deklarasi anti bullying ini benar-benar diterapkan. Kira-kira ke depan nih, ke depan Pak Mursidi untuk memastikan langkah apa yang Pak Mursidi ambil dalam hal penerapan dari deklarasi anti bullying ini Pak, karena sepertinya anak tadi juga kena bullying ya Pak, disinggung kan bullying itu walaupun dengan mimik wajah gitu ya, bahasa tubuh itu kan bisa juga bullying ya Pak ya. Nah Pak Mursidi saya yakin ini juga akan menjadi kompetensi yang akan Pak Mursidi bisa kembangkan kembali. Kira-kira apa nih Pak Mursidi rencananya supaya deklarasi anti bullying yang telah direkomendasikan bersama-sama bisa diwujudkan, itu Pak Mursidi. Ya itu perlu komitmen bersama Bu ya, mulai dari stakeholder, sekolah, kesiswaan, terus juga orang tua, ya orang tua siswa, tenaga pendidikan, ya khususnya itu di tim kesiswaan itu perlu komitmen bersama untuk implementasi anti bullying di sekolah. Nah, kita juga selain itu kemarin sudah manggil narasumber dari kepolisian juga sih Bu ya, mungkin untuk ngasih pencerahan lah ya tentang kekerasan verbal seperti itu. Iya, berarti ada komitmen bersama dan pelatihan kembali anti bullying ya Pak ya, karena walaupun sudah, tapi ternyata masih terjadi, mungkin akan dilakukan kembali di situ. Nah, apa nih Pak Mursidi yang menjadi apa ya, yang menjadi hambatannya atau yang menjadi tantangannya ketika Pak Mursidi nanti ingin mengambil komitmen bersama? Ya, kadang tantangannya tuh apa ya Bu ya, namanya anak-anak sekolah gitu kan, ini kan masih belum apa ya istilahnya bisa membedakan mana itu ejekan biasa, mana itu kekerasan verbal. Ini mungkin perlu terus sosialisasi kontinu dari berbagai macam stakeholder, dan kedepannya juga itu ada apa ya penambahan jam pembelajaran BK Bu ya Oh, jam pembelajaran BK. Jadi BK itu harus masuk ke kelas ya. Selama ini kan BK-nya kalau ada masalah anaknya dipanggil ke BK, sedangkan yang nggak masalah kan dia nggak ngerti. Nah ini kemarin sudah itu, ini nanti dibuat jadwal per kelas BK masuk untuk mengurangi. Oke, seberapa besar nih semangat Pak Mursidi untuk melakukan itu nanti? Akan melakukan komitmen bersama, akan melakukan sosialisasi anti bullying, kemudian juga akan mengajak guru BK untuk masuk kelas. Nah, seberapa besar kekuatan Pak Mursidi untuk itu? Jika Pak Mursidi ada di skala 0 sampai 10, kira-kira ada di skala mana nih? Saya ini saking semangatnya Bu ya. Ini 9,5. 9,5 luar biasa. Saya sudah semangat-semangatnya ini. Iya.
Baik, kapan Pak Mursyid ini akan melakukan hal itu? Melakukan komitmen bersama agar tidak terjadi lagi bullying berikut-berikutnya. Nanti hari Jumat Bu ya. Hari Jumat Jumat ya Pak Jumat ya. lagi apalagi Jumat Pon ini Bu ya. Besok Jumat apa ya kita ya enaknya ya? Besok Jumat Kliwon aja Bu. Jumat Kliwon aja ya Pak. Iya Iya, baik. sekalian ngasah kris biar Benar. tambah sakti Bu. Oke, sangat setuju. Baik Pak. Jumat Kliwon ya Pak. Iya Bu. Sekalian Nanti mempertajam yang lainnya supaya kita semakin punya kekuatan gitu ya Pak ya. iya Bu. Baik Pak Mursidi, kalau gitu saya akan tunggu Pak Mursidi di pertemuan berikutnya. Saya juga karena saya ingin tahu nih, karena kenapa ingin tahu? Karena saya ingin tidak ada lagi bullying-bullying ya Pak di Iya betul Bu. sekolah gitu ya Pak ya. Pak Mursidi tetap semangat ya Pak. Cari dukungan ke siapa nih Pak? Cari dukungan ke siapa? Nanti saya cari dukungan dari semua lini Bu. Ya dari iya. semua stakeholder ya. Oke. Agar kekerasan bullying ini tidak ada, kalau bisa zero di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Mursidi. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan kita berikutnya. Baik, terima kasih Semangat Bu. terus, tetap Saya semangat, jadi senang berjuang. sekali sudah di coaching sama Bu Nuraini. Yang tadinya wah gimana ini ya, saya kok tidak menemukan, pokoknya jalan buntu Bu. Setelah di coaching sama Bu Nuraini, wah plong saya Bu. Semangat ya Pak. Yang penting Ya, Ibu. semangat, berjuang. Ya. Terima Peserta kasih Bu digital. Nuraini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mursidi. Kalau masih mau di sini silakan, karena saya Pamit dulu Bu ya. ada pertemuan lagi nih dengan Bu Ya. Yuliana, Pak. Siap, Iya. Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Mursidi. Alhamdulillah Bu Nuraini sudah selesai memberikan coaching kepada Pak Mursidi ya Bu. Iya Bu, sudah. Ya. Bagaimana perasaannya Bu setelah memberikan coaching pada Pak Mursidi? Ya, saya merasa puas itu loh Bu. Saya merasa puas karena sudah bisa menggali potensinya Pak Mursidi. Ternyata sudah banyak sekali yang ingin dilakukan oleh Pak Mursidi gitu ya. Setelah ngobrol, tadinya mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa, terus lama-lama akhirnya langkah-langkahnya jadi banyak yang akan diambil oleh Pak Mursidi untuk menangani permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Gitu, Bu. Iya. Menurut Bu Nuraini, apa Bu Nuraini sudah melakukan percakapan sesuai alur percakapan coaching, Bu? Ya, kalau saya merasa sudah, walaupun ada sedikit yang kadang masih terlupa ya Bu gitu. Kalau tadi sesuai dengan yang ingin saya sampaikan itu kan saya ingin mendengarkan aktif sama memberdayakan coach gitu ya Bu ya. Saya tadi sudah berupaya mendengarkan aktif, cuman karena mungkin kita daring ya Bu ya sinyal, jadi sebenarnya sudah tapi kita buru ngomong atau kita ngomongnya jadi terlambat gitu ya Bu ya. Terus, ya. terus mendengarkan aktif, tadi saya benar-benar mendengarkan aktif dan memberdayakan coach, apalagi terus saya gali pertanyaannya sampai panjang gitu loh, sampai akhirnya keluar semua gitu. Apa usaha-usaha yang akan dilakukan, akhirnya kemampuan-kemampuan si coach ini keluar semua. Gitu ya. Dari percakapan coaching tadi Bu, apakah ada kendala yang Ibu Nuraini alami selama memberikan coaching kepada Pak Mursidi? Oh iya Bu, ada. Karena tadi ada coach yang jawabnya diulang-ulang gitu loh Bu. Diulang-ulang sehingga saya bingung mau ngasih pertanyaan apa lagi gitu. Nah itu kendalanya seperti itu ya. Karena kita belum mahir gitu ya Bu ya, belum mahir sehingga apalagi ya kalau jawabannya ini lagi harus dikasih pertanyaan apa lagi, nah gitu. Memang itu Bu dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang masih kadang saya sendiri masih kurang banyak kurang banyak kumpulan pertanyaan gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi dari kendala itu Bu Nuraini sudah mengetahui
kelemahan-kelemahan yang Bu Nuraini alami seperti itu ya, Bu? Betul, Ya, Bu. ya. Dari kelemahan tersebut, Bu Nuraini kapan akan memperbaikinya untuk menangani kelemahan tersebut? Iya, saya akan terus membaca, Bu, karena materi untuk coaching ini ya sangat diperlukan buat guru, Bu, ternyata. Sangat diperlukan untuk guru, baik itu nanti saat berhadapan dengan murid maupun dengan teman sejawat, ya. Karena ternyata dengan coaching, dengan kemampuan coaching itu eh, bisa membuat orang dekat, bisa membuat orang dekat dengan kita gitu, terus bisa bikin orang semangat gitu tanpa kita bujuk-bujuk dari luar. Jadi bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri, itu yang paling berkesan bagi saya itu, sehingga saya ingin benar-benar menguasai coaching ini, menguasai coaching. Sangat Ya, dibutuhkan, Bu, bagi guru itu sangat ya. dibutuhkan. Sangat luar biasa sekali Bu Nuraini. Dari percakapan coaching tadi, temuan-temuan apa yang Bu Nuraini bisa ambil dari si coach, Bu? Saya bisa melihat bahwa coaching ini sebenarnya eh, apa ya, punya kekuatan yang dahsyat gitu ya, banyak punya kekuatan yang banyak, terus banyak disukai juga oleh murid-muridnya, karena itu berarti menunjukkan bahwa guru si coach tersebut itu memang punya satu kemampuan, punya satu daya tarik gitu, mungkin karena dia begitu empati kepada murid-muridnya, sehingga murid sendiri akhirnya menjadi dekat gitu, walaupun murid itu sendiri sebenarnya tidak diajar oleh coach tadi ya, tidak diajar oleh coach sendiri. Jadi saya temukan, oh ini luar biasa, coach ini punya kemampuan, punya potensi untuk masa depan ke murid-muridnya nanti. Tadi kalau tadi kasus tadi tentang sepertinya bullying ya, sebenarnya kalau kita ambil intisarinya tentang bullying, supaya tidak ada bullying-bullying berikutnya. Ya, Itu sangat luar biasa sekali Bu Nuraini. Dari percakapan coach tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir, Bu. Nah, setelah Bu Nuraini temukan temuan, temukan kendala, dah kompetensi apa yang harus Bu Nuraini kembangkan dari coach tadi, Bu? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot lah, Bu. Benar, saya kalau untuk pertanyaan, justru dari kemampuan kita bertanya itulah yang akan kita temukan kemampuan seseorang. Kita akan menemukan kemampuan coach setelah kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Kita bisa melihat itu setelah kita bisa mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang tidak eh, tidak tertutup ya, artinya pertanyaan yang terbuka yang bisa membuat peluang dia itu menjawab dengan panjang lebar gitu. Luar biasa sekali Bu Nuraini. Untuk melakukan semua itu Bu, pasti kita membutuhkan dukungan Bu. Menurut Bu Nuraini, dukungan dari mana saja supaya langkah-langkah yang Bu Nuraini inginkan tersebut tercapai? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Bu, terutama kepala sekolah, misalnya ketika saya izin untuk melakukan suatu percakapan gitu, saya diizinkan, kemudian bisa dipahami gitu lah, Ibu, paling enggak saya dipahami, kemudian juga rekan sejawat gitu ya, Bu, karena biar bagaimanapun kadang kita membutuhkan rekan sejawat dalam hal berdiskusi dulu, misalnya kan sebelum kita coaching misalnya, itu kita harus berdiskusi dulu dengan teman sejawat, murid ini gimana ya, jadi kan kita punya gambaran solusinya mungkin seperti itu gitu, jadi dengan kita punya solusi seperti itu, nanti ketika coach tidak bisa, itu kita bisa bangkitkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Nuraini dalam memberikan coaching kepada Pak Mursidi. Nah, Bu Nuraini tadi Pak Mursidi sudah berjanji akan mengadakan coaching lagi dengan Bu Nuraini. Tadi kapan ya Bu? Saya dengar-dengar tadi. Oh, katanya itu hari Jumat Kliwon, Bu. Oh Hari gitu Jumat ya Bu. Kliwon. Bersamaan Jumat. dengan acara apa katanya ada acara gitu di Jumat Kliwon gitu loh, Bu, biar katanya. Oh, Mungkin masih
pakai ini lama ya gitu, image lama mungkin gitu jadinya, Oh Jumatnya gitu. Kliwon yang dicari gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi saya tunggu ya Bu, Jumat Kliwonnya untuk supervisi yang kedua ya Bu. Ya baik Bu Yuliana. Iya, terima kasih Bu. Cukup sekian dari supervisi saya pagi ini. Terima kasih Bu Nuraini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya